Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Jaka Darmawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Perbankan. Perkenalkan kami dari komponen yang beranggotakan saya, Elsa Wijaya, serta rekan saya Arin Piana Besar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dua materi, itu yang pertama mengenai kas dan rekening giro Bank Indonesia, dan yang kedua adalah investasi jangka pendek. Materi pertama yaitu mengenai kas dan rekening giro Bank Indonesia. Adapun bahasan yang akan dibahas itu yang pertama adalah kas, kedua giro Bank Indonesia, yang ketiga giro wajib minimum Bank Indonesia, dan yang keempat adalah kriteria pemenuhan giro wajib minimum. Yang kelima itu tentang tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Yang keenam adalah jasa giro Bank Indonesia. Yang ketujuh sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Untuk materi pertama itu mengenai pengertian kas. Kas sendiri adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank ini umumnya disebabkan oleh yang pertama adalah penyetoran dan penarikan uang oleh nasabah, yang kedua adalah penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia, yang C adalah penggunaan untuk transaksi interbank. Selanjutnya adalah mengenai PT Cash. PT Cash sendiri adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Sistem pada pencatatan PT Cash ini terdapat dua, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi. Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro yang dimiliki oleh bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia, di mana dana pada giro bank adalah penyedia likuiditas. Transaksi giro Bank Indonesia ini lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, yaitu nota debit atau nota kredit, pemindahbukuan, pengembalian penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersil. Selanjutnya adalah giro wajib minimum Bank Indonesia. Giro wajib minimum atau statutory reserve adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Indonesia, yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Kriteria pemenuhan giro wajib minimum. Yang pertama adalah GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. Yang kedua adalah selain memenuhi kriteria 1, maka A, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 triliun sampai 10 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Yang B, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun sampai 10 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Yang C, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun, ini wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Yang D, bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud pada poin A, B, dan C. Selanjutnya yang ketiga adalah bahwa pemenuhan GWM sebesar 5% ini ditambah persentase tertentu pada poin 2A, 2B, dan 2C, maka masih perlu ditambah persentase tambahan GWM terkait dengan posisi loan to deposit ratio suatu bank dengan perincian itu sebagai berikut. Yang pertama ada LDR bank yang berada di atas 90% akan dikenakan tambahan sebesar 0%. Yang kedua, LDR yang mencapai 74 sampai 90% akan dikenakan tambahan sebesar 1%. Yang ketiga, LDR yang mencapai 60 sampai 75 ini dikenakan tambahan sebesar 2%. Yang keempat, LDR 50 sampai 60% ini akan dikenakan tambahan 3%. Yang kelima, LDR 40 sampai 50% dikenakan tambahan 4%. Dan yang keenam, LDR kurang dari 40% ini akan dikenakan tambahan 5%. Selanjutnya, tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Pada bank wajib memelihara giro wajib minimum atau GWM ini secara harian.
di mana kewajiban pemeliharaan dan pemenuhan persentase GWM dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada BI setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Itu yang pertama, giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Kemudian GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23. Dan GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan. Khusus untuk DPK, dalam rupiah ini meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari yang pertama giro nasabah, kedua simpanan berjangka, ketiga tabungan, dan yang keempat adalah kewajiban jangka pendek. Selanjutnya adalah jasa giro Bank Indonesia. Yang pertama adalah persentase jasa giro sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/25. Bank Indonesia ini memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank. Yang B, persentase jasa giro disebut dalam huruf A merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 hari. Yang kedua adalah perhitungan jasa giro, di mana jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem accounting Bank Indonesia. Pengkreditan jasa giro pada rekening giro rupiah bank oleh Bank Indonesia dilakukan sebagai berikut. Yang pertama pada tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Yang kedua tanggal 24 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan yang sama. Yang ketiga tanggal 16 jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Yang keempat tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Yang C, dalam hal tanggal-tanggal pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia jatuh pada hari libur. Yang D, dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebit rekening giro bank yang bersangkutan. Untuk jurnal dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yang ketiga adalah pemberian jasa giro tidak berlaku bagi yang pertama, itu adalah bagi saldo rekening giro rupiah bank untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud di kriteria pemenuhan GWM poin 1. Yang kedua, bagi saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi kewajiban GWM. Yang ketiga, bagi saldo rekening giro rupiah bank yang merupakan kewajiban tambahan pemeliharaan GWM dalam rupiah yang tidak memenuhi ketentuan. Yang keempat, bagi saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi kewajiban tambahan GWM. Selanjutnya adalah sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Yang pertama perlu diperhatikan bahwa penerbitan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran GWM. Yang kedua, dalam hal tanggal untuk penerbitan rekening giro bank jatuh pada hari libur. Yang ketiga dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam penerbitan terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia. Pelanggaran GWM bisa terjadi baik pada kondisi saldo giro Bank Indonesia positif dari saldo debit maupun bersaldo kredit. Bagi bank umum, bank dinyatakan melanggar GWM bila saldo harian rekening pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian rekening giro bank yang wajib dipelihara untuk memenuhi GWM. Yang pertama, pelanggaran GWM dalam valuta asing. Kedua, pelanggaran GWM dalam rupiah dan rekening giro rupiah bank dimaksud bersaldo negatif. Yang ketiga adalah pelanggaran dalam rupiah rekening giro rupiah bank yang dimaksud bersaldo positif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang kedua mengenai investasi jangka pendek. Itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tentang investasi jangka pendek obligasi dan saham. Yang kedua yaitu
penilaian investasi jangka pendek untuk sekuritas beresiko, dan yang ketiga yaitu sertifikat Bank Indonesia. Investasi jangka pendek, obligasi dan saham. Investasi jangka pendek bertujuan untuk dijual kembali dalam jangka pendek, bukan untuk menguasai perusahaan emiten. Pembelian sekuritas jangka pendek lazimnya dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan sekuritas terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sekuritas tersebut, seperti biaya komisi, broker, dan sebagainya. Pencatatan ini berlaku baik untuk obligasi maupun saham. Penilaian investasi jangka pendek untuk sekuritas beresiko. Yang pertama yaitu penilaian berdasarkan harga perolehan. Bila investasi sementara dinilai dengan harga perolehan, maka tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Akan tetapi, harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, penilaian berdasarkan harga pasar. Penilaian dengan dasar harga pasar dapat dilakukan jika harga pasar sekuritas tersebut lebih kecil dari harga perolehannya. Hal ini sesuai dengan prinsip konservatif dalam pelaporan keuangan. Ketiga yaitu penilaian investasi jangka pendek berdasarkan yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar. Penilaian dengan metode ini tergantung pada hubungan antara harga perolehan dengan harga pasar, yaitu A. Harga perolehan lebih besar dari harga pasar, maka disajikan sebesar harga pasar. B. Harga perolehan lebih kecil dari harga pasar, maka disajikan sebesar harga perolehan. C. Harga perolehan sama dengan harga pasar, maka disajikan sebagai harga pasar atau harga perolehan. Penilaian dengan investasi jangka pendek dengan metode ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan harga perolehan. Yang kedua, mencatat harga pasar investasi jangka pendek. Yang ketiga, membandingkan untuk memilih yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar. Poin selanjutnya yaitu sertifikat Bank Indonesia. SBI dan mekanisme lelang. SBI adalah surat berharga atau unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sertifikat Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejalan dengan ide dasar penerbitan SBI sebagai salah satu piranti operasi pasar terbuka, penjualan SBI diprioritaskan kepada lembaga perbankan. Pembelian SBI oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung dengan Bank Indonesia, melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Ini merupakan mekanisme dari sertifikat Bank Indonesia, di mana dari pialang pasar uang modal itu ke Bank Indonesia melalui bank umum serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang diunjuk oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu karakteristik sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama, SBI memiliki satuan unit sebesar 1 juta. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder. SBI diterbitkan tanpa warkat. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lambat 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari. SBI diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni.
Ini merupakan rumus dari SBI, yaitu nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 350 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto ditambah jangka waktu. Jika mencari nilai diskonto, yaitu nilai diskonto sama dengan nilai nominal dikurang dengan nilai tunai. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencatatan transaksi pembelian SBI. Pencatatan transaksi SBI di sini adalah pada peserta yang memenangkan lelang SBI. Pemenang SBI bertindak sebagai pembeli SBI untuk investasi jangka pendek. Contohnya yaitu Bank Mandiri yang telah memenangkan lelang SBI senilai 5 miliar dengan tingkat diskonto 12% PA. Jangka waktu SBI 3 bulan atau 90 hari. Maka, untuk mencatatnya di Bank Mandiri didahului dengan menentukan nilai tunai, nilai diskonto, dan pajak yang wajib ditanggung oleh Bank Mandiri. Perhitungannya kita bisa lihat di tabel tentang nominal SBI dimenangkan dalam lelang, nilai tunainya, diskontonya, biaya PPh diskonto, dan beban giro. Jurnal pembelian SBI di Bank Mandiri yaitu pada tanggal 1, sertifikat Bank Indonesia didebet sebesar 5 miliar, PPh dibayar di muka sebesar Rp21.844.660, dan dikredit yaitu pendapatan bunga diterima di muka sebesar Rp145.631.68. Pendapatan bunga diterima di muka harus diamortisasi setiap bulan sebagai berikut. Kita bisa lihat di slide, di tabel ini ada beberapa jurnal. Yang keempat yaitu prinsip dan persyaratan perdagangan SBI. Yang pertama, SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang. Yang kedua, lelang 581 dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat suku bunga dan diskonto yang terjadi. Ketiga, dalam hal penerbitan SBI berjangka waktu 1 bulan dilakukan dengan metode fixed rate. Yang keempat, Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang selambat-lambatnya pada 1 hari kerja sebelum hari pelaksanaan. Yang kelima, pelaksanaan lelang SBI dilakukan pada hari Rabu atau pada hari kerja berikutnya. Yang keenam, tanggal jatuh tempo waktu SBI ditetapkan pada hari Kamis atau hari kerja berikutnya apabila hari Kamis adalah hari libur. Dan yang terakhir yaitu peserta lelang SBI dibedakan menjadi peserta langsung dan tidak langsung. Yang kelima yaitu pelaksanaan dan pengajuan penawaran lelang SBI. Pertama, mengajukan penawaran kuantitas dari setiap peserta lelang SBI sekurang-kurangnya 1.000 unit atau sebesar 1 miliar dan selebihnya dengan kelipatan 100 unit atau 100 juta. Kedua, penawaran tiket diskonto untuk lelang dengan metode variable rate adalah dengan kelipatan 0,0625% atau 625 per 1 juta. Yang keenam yaitu penetapan pemenang lelang SBI. Dilakukan dengan metode harga tetap atau fixed rate. Bank Indonesia dapat menyesuaikan kualitas pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1. Dalam hal lelang, SBI dilakukan dengan metode harga beragam atau variable rate. Maka
Pemenang lelang SBI ditetapkan dengan cara yang pertama yaitu Bank Indonesia menetapkan SOR atau penawaran lelang SBI yang diterima. Kedua yaitu kuantitas lelang SBI yang dimenangkan oleh setiap peserta lelang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran tingkat diskonto lebih rendah dari SOR yang ditetapkan, peserta lelang yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran SBI yang diajukan. Yang kedua, dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran tingkat diskonto sama dengan SOR yang ditetapkan, maka peserta lelang yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh atau sebagian yang dihitung secara proporsional. Yang ketujuh yaitu tata cara SBI Repo dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan SBI Repo melalui mekanisme non-lelang. Bank Indonesia mengumumkan tingkat diskonto SBI Repo yang berlaku pada hari transaksi dengan mencantumkan antara lain nominal transaksi dan SOR yang akan direpokan dengan memperhatikan ketentuan. Yang kedelapan yaitu persyaratan transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia. SBI yang baik tercatat dalam rekening perdagangan atau aktif akun pada hari pengajuan transaksi. Lalu memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 2 hari kerja. Yang kedua yaitu jumlah SBI milik bank yang dapat dijual secara repo kepada Bank Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 50%. Yang ketiga, jangka waktu SBI Repo adalah 1 hari. Yang keempat yaitu tingkat diskonto SBI Repo ditetapkan sebesar nilai tertinggi dari rata-rata tertimbang suku bunga PUAB sesi pagi jangka waktu 1 hari pada 1 hari kerja sebelum transaksi ditambah 100 basis poin atau rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 bulan pada lelang terakhir ditambah 100 basis poin. Dan yang kelima, perhitungan jumlah hari dalam diskonto SBI Repo berdasarkan hari kalender. Yang keenam, penyelesaian SBI Repo dilaksanakan pada hari transaksi atau same day statement. Yang ketujuh, bank wajib memiliki saldo rekening giro rupiah di Bank Indonesia yang mencukupi untuk keperluan settlement dana pada saat settlement pembelian kembali SBI secara repo. Yang kesembilan yaitu pembatalan transaksi lelang SBI. Pembatalan transaksi dikenakan hanya pada nomor seri SBI yang tidak dapat melakukan settlement dana seluruhnya. Atas batalnya transaksi, bank dikenakan sanksi. Baik, dari presentasi tadi, maka kesimpulannya adalah kas merupakan mata uang kertas dan logam dalam valuta rupiah maupun asing yang berlaku sebagai alat pembayaran, di mana perubahan posisi saldo kas di bank ini dipengaruhi oleh penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran atau penarikan rekening bank yang bersangkutan. Yang ketiga adalah penggunaan untuk transaksi inter. Sedangkan giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro Bank Indonesia yang besarnya ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.